Halo semuanya, balik lagi bersama saya Fariza. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana caranya menabung bagi mahasiswa yang ingin memiliki tabungan dalam sebulan bisa mencapai 2 juta rupiah. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memulai bisnis dengan modal 0 rupiah tapi bisa mencapai omset dalam sebulan sebesar 2 juta rupiah. Ingin tahu caranya? Langkahnya yang pertama adalah kalian harus bisa menganalisis tujuan pasar kalian. Misalnya pasar kalian adalah di kota Surakarta atau Solo. Kalian bisa melihat di sana orang-orang lebih berminat untuk membeli apa, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Tapi pada masa pandemi seperti ini, mereka lebih membutuhkan kebutuhan pokok. Jadi bisa kalian lihat mereka membutuhkannya apa. Misalnya saya lihat di saat ini mereka kebutuhan pokoknya seperti daging sapi itu laris, daging ayam, telur, dan beras-beras begitu untuk dibagikan itu sangat laris. Nah, di situ adalah target pasar. Kita harus bisa menentukan target pasar kita itu seperti apa. Yang kedua, kita harus bisa menentukan bagaimana kita bisa mendapatkan barang tersebut untuk dijual tapi tanpa modal. Nah, caranya kita bisa mengajak kerjasama bagi supplier-supplier distributor bahan-bahan pokok tersebut untuk kita pasarkan. Kita memasarkannya bisa melalui sosial media. Kita hanya membutuhkan sebuah smartphone dan kuota internet. Dari situ kita bisa melalui Facebook, bisa melalui OLX untuk memasarkan sebuah produk yang ingin kita jual. Seperti itu. Yang ketiga adalah kita harus bisa menyisihkan kira-kira sekitar 20% sampai 30% dari hasil penjualan kita yang sudah kita kerjakan selama sebulan itu. Dari hasil tersebut kita bisa mengumpulkan, misalnya kita punya target, kita ingin memiliki toko kelontong atau kita ingin menjadi supplier. Nah, kalian udah memiliki landasan bagaimana cara pemasarannya, bagaimana cara misalnya ini jualannya beras, bagaimana memilih beras yang bagus, bagaimana cara mendapatkannya. Kalian sudah punya dasar-dasar tersebut. Nah, kalian tinggal mengumpulkan modal untuk menjadi supplier kecil-kecilan produk yang kalian gemari atau yang sudah kalian geluti saat itu. Nah, yang keempat, dari hasil itu yang misalnya kalian sudah bisa menjadi supplier kecil-kecilan, tapi kalian tidak boleh menggunakan seluruh hasilnya untuk bersenang-senang atau untuk memenuhi kebutuhan. Kalian tetap harus menyisihkan sekitar 20% hingga 30% untuk membesarkan atau meningkatkan kualitas yang Anda jual. Misal, kalian biasanya dalam sebulan dari bisnis yang kalian jalani atau geluti itu bisa mendapatkan 1 juta. Kalian sisakan 200.000 atau 300.000, ditabung lagi untuk membesarkan bisnis tersebut agar kalian bisa menjadi supplier yang besar. Ini cerita dari pengalaman pribadi saya. Saya adalah mahasiswa. Saya sudah memiliki penghasilan per bulan sekitar, ya emang tidak besar sih, sekitar 3 sampai 5. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya. Saya awalnya bingung untuk ingin memulai bisnis apa, tapi saya punya pandangan ke depan. Kalau saya belum pernah mencoba, gimana saya bisa tahu saya akan berhasil atau gagal? Bisnis itu tidak bakal takut untuk gagal. Nah, dari situ saya mencoba untuk membantu teman saya menjual HP. Pokoknya saya berjualan barang-barang bekas HP second, saya bantuin jualin dengan untung kira-kira 100.000 sampai 150.000. Saya menjual kamera-kamera second seperti action cam kayak gitu dengan profit 100.000 sampai 150.000. Dari situ uangnya saya kumpulkan, malah saya mengumpulkan sekitar 50% dari keuntungan tersebut. Dalam sebulan saya bisa mendapatkan tabungan sekitar 2 juta. Nah, dari 2 juta tersebut saya membeli DSLR yang second dan saya mulai dari situ menjual kamera DSLR second. Saya mencari-cari melalui media online yang jual, misalkan sekarang banyak tuh yang butuh uang, kalian bisa membelinya kayak gitu, tapi kalian bakal jual dengan harga yang lebih. Seperti saya membeli kamera DSLR, contohnya kamera tersebut harganya 2.500.000 karena orang tersebut butuh uang. Nah,
Dari situ kita bisa menjualnya, karena harga pasarannya adalah 3,5 atau 3 juta, kita bisa menjualnya sekitar 2.800.000 atau sesuai harga pasar 3 juta. Kita mendapatkan profit mulai dari 300 hingga 500.000. Nah, dari situ itu bisa 50% ditabung lagi untuk berjualan. Misalnya pertama jualan satu kamera DSLR, nanti lambat laun kita bisa menjual 2, selanjutnya bisa menjual 3. Kalian harus punya target dalam setahun, kalian harus bisa menjual berapa banyak yang produk kalian, berapa banyak produk kalian yang ingin kalian jual gitu. Saya pernah mencapai omset maksimal pada tahun 2019, yaitu saya dalam 1 minggu bisa memiliki profit, bukan omset, memiliki profit dalam seminggu 1,5 juta dengan omset kira-kira waktu itu 5 juta rupiah. Tapi namanya manusia pasti selalu merasa ingin lebih. Nah, dari situ yang memacu kita untuk terus berkembang, mengembangkan bisnis yang kita punya. Singkat cerita dari saya, jika kalian suka silakan like di bawah sini. Jika kalian ada kritik dan saran untuk saya atau ada pertanyaan mengenai bagaimana berbisnis yang lancar atau ingin mengetahui apa prospek bisnis yang bisa dijalankan saat ini, bisa komen di bawah sini. Jika kalian tidak ingin ketinggalan bagaimana tips-tips selanjutnya atau video-video lain yang mungkin memotivasi kalian, kalian bisa klik subscribe. Oke, see you next time.